Halo ikan lovers, kali ini kita akan membahas latihan soal SKB dan P3K. Request dari teman kita yaitu analis pasar hasil perikanan. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment jika kalian merasa puas atau jika ada ingin di request. Maaf, saya jarang-jarang buat konten karena kesibukan dan peralatan tidak memadai karena laptopnya masih minjam, dan semoga diberikan laptop yang baru atau bisa punya laptop sendiri. Oke, langsung aja kita bahas soal SKB ini. Pertama, kisi-kisi SKB, yaitu pertama materi pokok kisi-kisi SKB CPNS formasi atau CPNS atau P3K. Kalau sekarang P3K ya, ini kisi-kisi CPNS pada tahun 2021 kalau nggak salah, tentang analis pasar hasil perikanan. Terdiri dari konsep dasar, teknik, metode, pengaturan, dan mekanisme tata cara proses akses pasar dalam negeri. Lalu ada konsep dasar, teknik, metode, pengaturan, dan mekanisme tata cara prosedur akses pasar luar negeri. Lalu konsep dasar, teknik, metode, pengaturan, mekanisme, tata cara prosedur, perancangan, dan pelaksanaan promosi hasil laut dan perikanan, serta pengelolaan data informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Lalu ada konsep dasar, teknik, metode, pengaturan, dan mekanisme, tata cara prosedur, perencanaan, dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. Untuk kawan-kawan jika ingin belajar ya kisaran ini, mungkin SKB-nya atau P3K-nya untuk tahun ini karena CPNS tidak ada, bisa belajar di ini. Nanti jika ada kisi-kisi terbaru akan di-share lebih lanjut. Oke, dan saya akan membuat soal kisaran yang tahun lalu keluar dan tidak banyak, jadi teman-teman harus lebih belajar lagi dari kisi-kisi ini, karena saya akan membuat soal tidak hanya di formasi analis pasar tapi dan lain-lain. Kebetulan saya juga SKB-nya di tentang penyakit ikan ya, di balai karantina ikan, jadi banyak hama dan penyakit tentang seperti itu, atau kesehatan ikan juga. Jadi ini hanya pengetahuan di analis pasar hasil perikanan dari teman-teman yang sudah SKB pada tahun 2021. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Arus listrik yang aman digunakan untuk pemingsanan ikan adalah daya A 12 volt, B 15 volt, C 9 volt, D 14 volt, E 16 volt. Teman-teman bisa mempause-nya jika ingin menjawabnya. Dan mohon maaf jika saya jarang mengupload karena kesediaan laptop tidak ada, karena ini laptop dari tempat kerjaan dan kebetulan lagi selang baru bisa saya pakai. Kalau jika tidak ada kerjaan maka bisa saya bawa pulang. Guys, doakan saya semoga bisa beli laptop baru jadi bisa bikin konten setiap hari, dan jangan lupa jangan skip iklan ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Arus listrik yang aman digunakan untuk pemingsanan ikan adalah yang mempunyai daya 12 volt, karena pada 12 volt ikan mengalami keadaan pingsan. Jadi jawabannya yang 12 volt ya teman-teman, A. Oke, langsung ke soal berikutnya. Pengolahan hasil perikanan melalui proses pemanasan dilakukan dengan tujuan kecuali A. Memperpanjang masa simpan hasil perikanan, B. Mematikan bakteri patogen, C. Mendapatkan cita rasa yang khas, D. Tetap mempertahankan tekstur, E. Semua salah. Untuk SKD CPNS sebentar lagi, dan jika ujian P3K saya juga belum tahu kapan. Kalian bisa lihat di BKN jadwal-jadwal yang akan dilakukan kapan.
karena saya belum terlalu update tentang itu. Jangan lupa untuk belajar karena saingan kalian banyak. Oke, lanjut kita ke jawabannya. Pengolahan hasil perikanan melalui proses pemanasan sebagaimana maksud pasal 3 ayat 3 huruf D dilakukan dengan tujuan memperpanjang masa simpan hasil perikanan dengan mematikan bakteri patogen dan tetap mempertahankan tekstur dengan menggunakan suhu tinggi. Jadi masa simpan, lalu mematikan patogen dan mempertahankan tekstur. Di sini yang karena kecuali jawabannya yang C, teman-teman, mendapatkan cita rasa yang khas. Ini terdapat di permen ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa nyari, ini ada di permen, semua ada di tentang hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan ada di permen semua. Bisa kalian baca sendiri. Penanganan bahan baku pada saat pemasaran ikan dilakukan melalui kecuali A. Penerapan cara pemasaran ikan yang baik. B. Meningkatkan efisiensi biaya pemasaran ikan. C. Pengembangan pemasaran ikan secara digital. D. Pengembangan pemasaran ikan manual. Salah, semua salah. Ya teman-teman, semoga teman-teman udah bisa menjawabnya. Ya, langsung aja ke soal jawabannya. Penanganan bahan baku pada saat pemeliharaan ikan sebagaimana maksud pasal 3 dan ayat 3 huruf E dilakukan melalui A. Penerapan cara pemasaran yang baik, peningkatan efisiensi biaya pemasaran. C. Pengembangan pasar ikan secara digital. A. Penerapan cara pemasaran ikan yang baik. Lalu B. Peningkatan efisiensi biaya pemasaran. Lalu C. Pengembangan pemasaran ikan secara digital. Itu yang salah, yang D ya teman-teman, karena kecuali. Itu yang D jawabannya. Oke, gampang bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Pengembangan skema permodalan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan dilakukan melalui A. Skema komersial. B. Skema semi komersial. C. Skema non komersial. D. A, B, C benar. A dan B benar. Nah teman-teman dijawab. Jangan lupa jangan skip iklan ya teman-teman. Oke. Oke, langsung aja kita bahas biar tidak terlalu lama videonya. Pengembangan skema pemodalan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui A. Komersial. B. Semi komersial. C. Skema non komersial. Di jawabannya benar semua ya teman-teman. Jawabannya yang D. Oke, yang D teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai pH optimum selama transportasi ikan hidup adalah A. 5-6, B. 7-8, C. 8-9, D. 6-7, dan E. 9-10. Ingat teman-teman, transportasi ikan bisa untuk hasil pemasaran, bisa kadang ada kadang enggak pembahasan ini. Tapi tidak salahnya untuk belajar, siapa tahu keluar kita belajar tentang transportasi ikan hidup juga. Oke, langsung aja kita jawab. pH optimum yang diizinkan selama transportasi adalah 7-8. Perubahan pH menyebabkan ikan mengalami stres. Untuk menanggulanginya dapat digunakan larutan buffer untuk menstabilkan pH air selama transportasi ikan. Jadi jawabannya 7-8. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH nilai tambah hasil perikanan terdapat pada permen A. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 59 tahun 2021. B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 59 tahun 2002. Atau C. Permen Kelautan KKP RI nomor 58 tahun 2021. Atau Permen Kelautan Perikanan yang D. Indonesia nomor 59 tahun 2023.
ya teman-teman, tentang nilai tambah hasil perikanan. Teman-teman harus tahu dan harus dibaca karena banyak tentang permen ini, tentang hasil perikanan, analis hasil perikanan. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jawabannya yang A ya teman-teman, Permen Kementerian Kelautan Republik Indonesia tahun nomor 59 tahun 2001. Kalian bisa cari di Google, banyak bisa download dan kalian baca-baca, siapa tahu keluar, pasti keluar sih sepertinya. Oke, sampai sini teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada ingin request bisa komen dan bisa dibuatkan soalnya, dan saya akan bertanya kepada teman-teman yang sudah lulus informasi apapun itu. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. See you again.